Hmm, lancar Bu. Ya, oke ya. Udah, tunggu dulu. Nunggu Bu Oke. Din. Assalamualaikum, Bu Sri, Bang Salam. Dito. Ya, Waalaikumsalam ya, Ibu. udah lengkap ya. Nggak usah nunggu 900. Ini audiensnya sudah, berarti audiensnya ada 28. Oke, sudah cukup ya. Kalau kurang dari 20 belum bisa dimulai. Ini udah 28, kita bisa mulai. Ya, mulai aja ya, Bu Dina ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Dina sebagai penguji 2. Terima kasih pada teman-teman dari Andika Maulana Ramadan. Pagi ini Andika akan mempresentasikan hasil laporan PKL berjudul verifikasi metode uji cemaran salmonella secara kualitatif pada sampel es krim rasa mangga dan raspberry di PT TUF North Indonesia. Ini sayangnya lagi puasa ya, jadi nggak bisa itu bagi-bagi itunya es krimnya rasa mangga dan raspberry buat buka nanti sore udah meleleh. Oke, uh, untuk presentasi, jadi ada presentasi, terus ada tanya jawab dari teman-teman Andika, kemudian ada tanya jawab dan saran dari penguji 2. Untuk presentasi silakan Andika maksimum 15 menit. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Rezeki Setiawati MSI selaku moderator sekaligus dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Dina Aprilia Nurani Widihapsari MSc selaku dosen penguji dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktik kerja industri yang berjudul Verifikasi Metode Uji Cemaran Salmonella secara kualitatif pada sampel es krim rasa mangga dan raspberry di PT TUF North Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Andika Maulana Ramadan, dengan NIM 2220444, Program Studi Penjaminan Mutu Industri Pangan. Terbagi menjadi 4 bab yang akan saya paparkan. Bab satu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang es krim. Menurut SNI 3713, tahun 2018, es krim merupakan produk pangan olahan beku yang diperoleh dengan proses emulsifikasi susu. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak pula varian atau rasa es krim yang bermunculan. Salah satunya adalah rasa buah-buahan. Nah, karena es krim berbahan dasar susu, sehingga dikhawatirkan tercemar oleh mikroorganisme. Salah satunya adalah Salmonella. Salmonella merupakan bakteri patogen gram negatif yang dapat tumbuh secara optimum pada suhu 35-37 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5. Biasanya untuk menguji keberadaan Salmonella ini dilakukan di laboratorium pengujian. Salah satu laboratorium pengujian yang memiliki parameter uji mikrobiologinya Salmonella adalah PT TUF North Indonesia. PT TUF North Indonesia merupakan laboratorium pengujian makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan tekstil yang telah terakreditasi ISO 17025. PT TUF North Indonesia ini menguji keberadaan Salmonella dengan mengacu ISO 65794 Part 1 tahun 2017 yang berjudul Microbiology of the Food Chain, Horizontal Method for the Detection, Enumeration, and Serotyping of Salmonella, Part 1 Detection of Salmonella Species. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengonfirmasi kembali unjuk kerja metode analisis salmonella dalam analisis rutin pada sampel es krim. Selain itu, ada pula manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan adalah untuk mengonfirmasi kembali unjuk kerja metode uji salmonella yang mengacu pada ISO 6579
Part 1 tahun 2017. Yang kedua, manfaat bagi penulis adalah untuk mendapatkan pengalaman dalam verifikasi metode uji sekaligus sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir Diploma 3 di Politeknik AK Bogor. Dan manfaat bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan tentang verifikasi metode uji. Selanjutnya, bab 2 pelaksanaan praktik kerja industri. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan prakerin ini dilakukan di PT TUF North Indonesia, Cikarang Timur, pada Februari 2024 sampai Desember 2024. Untuk alat yang digunakan ada BSC, autoclave, stomacher, refrigerator, inkubator, hot plate, magnetic stirrer, neraca, colony counter, micropipet, tip pipet, cawan Petri, botol, tabung ulir, vortex, spatula, preparat, dan juga osek. Untuk bahan yang digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu bahan uji berupa sampel es krim dan kultur murni Salmonella typhimurium ATCC 14028. Bahan mikrobiologinya berupa BPW, Buffer Python Water, BHIB, Brainheart Infusion Broth, RV Rapaport Faciliadis, MKTTN, Muller-Kaufmann Tetrathionate Novobiocin Broth, XLD, Xylose Lysine Deoxycholate, BGA Brilliant Green Agar, PCA Platcorn Agar, TSIA Triple Sugar Iron Agar, LIA Lysine Iron Agar, Crystal Violet, Safranin, TB atau TW, Tripton Broth atau Tripton Water, MRV Medium, dan Simon Citrat. Eh, dan bahan kimianya berupa 70, alkohol 70%, kalium iodida, iodin, aseton, indikator methyl red, regen kovac, alpha naftol, dan kalium hidroksida 40%. Untuk cara kerjanya dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pengujian, yang ketiga tahap uji konfirmasi, dan yang keempat adalah tahap pengolahan data. Untuk tahap persiapan, yang pertama adalah sterilisasi alat dan bahan. Semua alat dan bahan yang digunakan disterilisasi pada autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kecuali RV yang disterilisasi pada suhu 115 derajat Celcius selama 15 menit. Dan untuk media MKTTN ini tidak di autoclave, hanya dimasak dengan air steril hingga mendidih. Untuk tahap persiapan selanjutnya adalah penyegaran kultur. Kultur Salmonella typhimurium dengan nomor ATCC 14028 dipipet sebanyak 1 mili ke BHIB 90 mili yang disebut sebagai spike dan diinkubasi dengan suhu 37 plus minus 1 derajat Celcius selama 24 plus minus 3 jam. Dan tahap persiapan yang terakhir adalah adalah screening bakteri. Spike spike tersebut dipipet sebanyak 1 mili ke cawan Petri sebagai pengenceran 10 pangkat 0, lalu dipipet sebanyak 1 mili ke media BPW 9 mili, serta ke cawan Petri sebagai pengenceran 10 pangkat-1, dan pengenceran ini dilakukan hingga 10 pangkat-7 secara duplo. Dan diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius plus minus 1 selama 24 plus minus 3 jam, kemudian dihitung menggunakan colony counter. Kemudian masuk ke tahap pengujian. Untuk tahap pengujian yang pertama adalah pre-enrichment. Sampel es krim rasa mangga dan raspberry dicampurkan ke dalam plastik steril yang kemudian ditimbang 25 gram sebanyak 9 pengulangan. Lalu sampel ini dilarutkan dengan BPW 225 mili dan ditambahkan spike populasi high sebanyak 2 pengulangan, spike populasi medium sebanyak 2 pengulangan, dan spike populasi low sebanyak 4 pengulangan dengan satu belangko tanpa spike salmonella. Setelah dihomogenkan, kemudian diinkubasi dengan suhu 37 plus minus 1 derajat Celcius selama 18 plus minus 3 jam. Tahap pengujian selanjutnya adalah enrichment, dengan menginokulasikan 0,1 mili sampel yang sudah diinkubasi ke 10 mili RV, dan 1 mili sampel lagi ke 10 mili MKTTN. Untuk media RV diinkubasi dengan suhu 41,5 plus minus 1 derajat Celcius selama 24 plus minus 3 jam. Dan untuk media MKTTN diinkubasi dengan suhu 37 plus minus 1 derajat Celcius selama 24 plus minus 2 jam. Setelah dilakukan enrichment, kemudian dilakukan isolasi. Kedua media enrichment tadi diisolasikan ke media agar, yaitu XLI dan BGA. Lalu diinkubasi dengan suhu 37 plus minus 1 derajat Celcius selama 24 plus minus 3 jam. Tahap selanjutnya adalah tahap uji konfirmasi. Untuk dilakukan tahap uji konfirmasi, harus dilakukan penyegaran koloni ke media umum terlebih dahulu, di sini menggunakan PCA, dan diinkubasi dengan suhu 35 plus minus 1 derajat Celcius selama 24 plus minus 3 jam. Uji konfirmasi selanjutnya adalah uji fermentasi gula dan uji pembentukan hidrogen sulfida, dengan menginokulasikan koloni hasil penyegaran ke media TSIA dan LIA, dan diinkubasi dengan suhu 35 plus minus 1 derajat Celcius selama 24 plus minus 3 jam. Nah, dalam melakukan uji fermentasi gula dan pembentukan hidrogen sulfida, dilakukan berbarengan dengan pewarnaan gram. Koloni hasil penyegaran ini dioleskan ke kaca preparat
yang sudah dibersihkan dan kemudian difiksasi di atas api. Kristal violet ditambahkan dan didiamkan selama 3 menit. Lalu ditambahkan lugol dan didiamkan lagi selama 1 menit. Setelah itu, zat warna dihapus dengan menambahkan decoloring agent dan dicuci menggunakan air. Lalu difiksasi kembali sebelum ditambahkan safranin. Setelah 3 menit, preparat dicuci dengan air dan difiksasi kembali eh, dan difiksasi lagi. Dan yang terakhir diamati menggunakan mikroskop perbesaran 1.000 kali dengan menambahkan minyak imersi. Untuk uji konfirmasi yang terakhir adalah uji biokimia menggunakan IMFIC. Pengujian ini dilakukan dengan menginokulasikan koloni dari media TSIA dan LIA ke media TB untuk uji indol, ke media MRVP untuk uji methyl red dan Voges Proskauer, dan ke media Simon citrat agar untuk uji citrat. Lalu diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius dengan waktu yang berbeda. Untuk media TB sendiri diinkubasi selama 24 plus minus 3 jam, untuk media MRVP diinkubasi selama 48 plus minus 2 jam, dan untuk media Simon citrat diinkubasi selama 96 plus minus 2 jam. Setelah media diinkubasi, selanjutnya media direaksikan dengan regen. Untuk pengujian indol, media TB ditambahkan regen Covax sebanyak 0,2 sampai 0,3 mili. Untuk pengujian methyl red, media MRVP ditambahkan 5 sampai 6 tes indikator methyl red. Untuk pengujian Voges Proskauer, media MRVP ditambahkan 0,6 mili alpha naftol dan 0,2 mili KOH 40%. Dan untuk uji sitrat langsung terjadi perubahan apabila hasil positif salmonella. Lalu, dalam menghitung persen sensitivitas digunakan rumus true positif dibagi dengan jumlah true positif dan false negatif, lalu dikalikan 100%. Dan untuk menghitung persen spesifisitas digunakan rumus true negatif dan dibagi dengan jumlah true negatif eh, dan false positif, lalu dikalikan 100%. Selanjutnya bab 3 pembahasan. Dalam penjagaan kultur Salmonella typhimurium ini terjadi perubahan warna pada media BHIB setelah diinokulasi dan diinkubasi yang menjadi keruh. Hal ini menandakan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Dari hasil screening ini didapatkan spek dengan populasi high pada pengenceran 10 pakat min 1, spek dengan populasi medium pada pengenceran 10 pakat min 2, dan spek dengan populasi low pada pengenceran 10 pakat min 3. Hal ini ditentukan berdasarkan pembagian nilai perkiraan jumlah koloni dengan volume sampel yang digunakan. Dalam tahap pre-enrichment, berdasarkan ISO 6579 Part 1 tahun 2017, digunakan BPW sebagai pelarut, dan pada tahap ini juga spike ditambahkan sebelum diinkubasi. Selanjutnya adalah tahap enrichment. Dalam enrichment digunakan media RV dan MKTTN yang memiliki agen selektif untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Sama seperti tahap enrichment, dalam isolasi ini juga digunakan dua media yang berbeda, yaitu XLD dan BGA. Nah, pada media XLD, hasil positif Salmonella target ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna hitam karena media ini terkandung indikator H2S dan Salmonella target dapat membentuk hidrogen sulfida atau H2S. Pada media BGA, hasil positif Salmonella target ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna merah muda hingga bening karena pada media ini terkandung laktosa dan Salmonella target ini nggak bisa memfermentasi laktosa. Setelah didapatkan koloni target eh, di tahap sebelumnya, kemudian dilakukan penyegaran yang bertujuan untuk memberikan nutrisi terhadap koloni yang sudah melewati tahapan sebelumnya. Karena apabila dilanjutkan ke tahapan selanjutnya tanpa melakukan penyegaran koloni, dikhawatirkan akan pertumbuhannya akan kurang optimal. Karena Salmonella target hanya dapat memfermentasi glukosa dan membentuk hidrogen sulfida, sehingga dilakukan pengujian ini. Nah, pada media TSIA ditandai dengan terbentuknya warna alkalin merah di permukaan miring agar yang menandakan bahwa organisme tidak memfermentasi sukrosa dan laktosa. Namun, pada daerah tusukan menunjukkan warna kuning yang menandakan organisme dapat memfermentasi glukosa dan menghitam yang menandakan terbentuknya hidrogen sulfida. Lalu pada media LIA, terjadi perubahan warna menjadi alkalin ungu di bagian agar miring dan daerah tusukan yang menandakan organisme dapat memfermentasi glukosa. Lalu menghitam yang menandakan terbentuknya hidrogen sulfida. Karena Salmonella merupakan bakteri gram negatif, sehingga pada saat pewarnaan gram akan berwarna merah. Hal ini terjadi karena dinding bakteri gram negatif yang tersusun atas peptidoglikan yang tipis akan kehilangan pewarna utama berupa kristal violet pada proses dekolorisasi dan akan terwarnai merah karena zat warna kedua yaitu safranin. Nah, berikut adalah perubahan yang terjadi pada media uji biokimia IMFIC. Pada pengujian indol akan menunjukkan hasil negatif dengan tidak terbentuknya cincin berwarna merah
karena salmonella tidak bisa tidak tidak memiliki enzim triptofanase. Pada pengujian methyl red menunjukkan hasil positif karena salmonella dapat memfermentasi glukosa yang ditandai dengan terbentuknya difusi warna merah ketika ditambahkan regen methyl red. Lalu pada pengujian Voges Proskauer menunjukkan hasil yang negatif dengan tidak terjadi perubahan pada media yang berubah menjadi warna merah delima karena salmonella tidak dapat membentuk asetoin sebagai hasil metabolisme dari glukosa. Dan pada uji sitrat menunjukkan hasil positif karena salmonella dapat memanfaatkan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna media dari warna hijau menjadi warna biru. Didapatkan nilai sensitivitas sebesar 100% sehingga metode ini dapat membedakan antara sampel yang positif benar dan mengurangi kemungkinan hasil negatif palsu. Begitu pula dengan nilai spesifisitas yang didapatkan, yaitu 100%, sehingga metode ini dapat membedakan antara sampel yang negatif benar dan mengurangi kemungkinan hasil positif palsu. Dapat disimpulkan, nilai kedua parameter verifikasi, yakni sensitivitas dan spesifisitas, sebesar 100% dan diperkuat dengan uji konfirmasi bahwa koloni yang tumbuh benar-benar salmonella. Sekian presentasi seminar dari saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Ya. Oke, sekarang tadi awal kita mulai 33, sekarang 54. Jangan sampai nanti pas tanya jawab turun nih ya, tinggal 20 ya. Kalian harus ini yang audiens hargai teman kalian yang presentasi, dengarkan tanya jawab, dengarkan juga saran dari penguji. Bisa jadi saran penguji itu sama masalahnya dengan yang kalian tulis. Jadi yang nanti yang belakang-belakang itu sudah pinter, kesalahannya tinggal sedikit. Ya, oke. Waktunya tadi hampir ya masih 13 menit. Oke. Sekarang silakan teman-teman dari Andika, nih di obrolannya chatnya masih kosong atau mau raise hand yang mau bertanya silakan. Obrolannya kosong, Ibu sudah. Nah, silakan. Ada satu. Langsung jawab aja Bu ya. Ya, oke. Oke. Hmm, dari yang pertama ada pertanyaan dari Yoga Ruri. Danuarta. Saya Yoga Danuarta dengan NIM 2220499 izin bertanya, pada pengolahan data Anda terdapat pernyataan true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Oke, eh, izin menjawab, Yoga. Eh, Maksudnya itu eh, kalau true positif adalah pengujian yang menunjukkan hasil positif pada uji sangkaan dan uji penegasan. Terus kalau true negatif adalah pengujian yang menunjukkan hasil negatif pada uji sangkaan maupun uji penegasan. Lalu kalau false positif adalah pengujian menunjukkan hasil positif pada uji sangkaan, namun di uji penegasannya menunjukkan hasil negatif. Kalau false negatif adalah pengujian yang menunjukkan hasil negatif pada uji sangkaan dan menunjukkan hasil positif pada uji penegasan. Nah, di sini tuh uji sangkaannya itu pas kita ngelakuin isolasi tadi. Tapi kalau uji penegasannya itu di sini di media IMFIK di biokimia apa uji konfirmasi. Sekian Yoga, apakah terjawab? Oke. Terus yang kedua ada dari Ruri. Perkenalkan saya Ruri Dwi Arlita dengan NIM 2260049. Izin bertanya, apakah dalam pengujian salmonella ini harus melalui tahap enrichment terlebih dahulu dan apa alasan dilakukan tahap enrichment? Oke, Ruri izin menjawab. Karena pada tahap enrichment ini menggunakan media yang memiliki agen selektif, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatifnya itu bisa tumbuh lebih optimal. Kan tadi salmonella itu adalah bakteri gram negatif. Nah, sebagai contoh nih, di media RV memiliki agen selektif berupa malasid green yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Terus pada media MKTTN ada juga agen selektifnya, yaitu berupa tetrationat yang bersifat racun bagi bakteri gram negatif maupun gram positif. Namun,
tidak untuk Salmonella karena Salmonella ini memiliki enzim tetrathionat reduktase. Bagaimana Ruri? Apakah terjawab? Oke. Pertanyaan yang selanjutnya dari Nazifa. Saya Nazifa izin bertanya, bagaimana yang terjadi jika dalam pembuatan media RV dilakukan sterilisasi berbarengan dengan media lain pada suhu Sekitar 121 derajat Celcius selama 15 menit? Apakah boleh? bukan Oke, hanya tanya. Nazifa izin menjawab. Eh, se- eh, untuk sterilisasi RV ini nggak boleh dilakukan dengan suhu 121 derajat Celcius. Kenapa? Karena di media RV ini yang sudah saya sebutkan tadi memiliki agen selektif yang berupa malasid green. Sedangkan malasid green ini bisa rusak apabila disterilisasi pada suhu yang tinggi dan bakal ngeganggu nilai sensitivitas dan spesifisitasnya. Seperti itu. Apa kata jawab, Nazifah? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bima Rifki. Saya Bima Rifki dengan NIM 2220449 izin bertanya. Kenapa pada media isolasi ini digunakan BGA sebagai media pelengkap? Kenapa tidak menggunakan media BSA, SSA? Oke, izin menjawab Bima. Kenapa enggak menggunakan kenapa menggunakan BGA ya? Nah, dipilih media BGA sebagai media pelengkap karena karakteristiknya ini yang berbeda dengan media utama yaitu XLD. Sebab XLD ini kan dapat mendeteksi H2S. Maka buat media pelengkapnya itu kalau bisa jangan yang media yang bisa mendeteksi H2S juga. Namun apa digunakan media yang lain yang karakteristiknya itu berbeda. Nah, contohnya pada media BGA ini, dia itu memiliki kandungan laktosa, sehingga dapat membedakan bakteri yang laktos fermenter sama bakteri yang nggak bisa memfermentasi laktosa. Kalau si Salmonella ini kan tadi sudah saya sebutkan, dia itu tidak bisa memfermentasi laktosa. Kalau misalnya menggunakan media SSA, HE, atau BSA, kan itu hasil positif Salmonella itu akan terbentuk koloni berwarna hitam sama kayak XLD. Jadi takutnya nggak ada perbedaan antara eh, media utama sama media pelengkap gitu, Bima. Apakah terjawab? Oke. Dan selanjutnya saya Siva Nur Fauzia NIM 2220491 izin bertanya. Saat tahap penyegaran kultur yang Anda lakukan menggunakan BAIB sebagai medianya, kenapa Anda tidak menggunakan media BPW saja sebagai media penyegarannya? Oke, Syifa izin menjawab. Kenapa saya menggunakan media BHIB sebagai media penyegaran kultur? Maaf. Karena pada media BHIB ini mengandung banyak karbohidrat dan protein yang diperlukan oleh bakteri untuk berkembang biak. Dengan kata lain, komposisi yang terkandung pada media BHIB ini lebih kompleks dibandingkan dengan komposisi media yang terkandung pada BPW. Sehingga lebih cocok menggunakan BHIB sebagai media penyegaran kultur. Seperti itu, sih Pak. Apakah terjawab? Pertanyaan selanjutnya dari Vanisha Delicia. Saya Vanisha Delicia dengan NIM 2220494 Prodi PMP izin bertanya, apakah boleh dengan hanya menggunakan media TSA saja atau ELIA saja pada pengujian fermentasi glukosa dan pembentukan hidrogen sulfida? Lalu apakah terdapat perbedaan dari kedua media tersebut? Oke, Vanessa izin menjawab. Tidak bisa kalau misal dipilih salah satu karena dengan adanya kedua media tersebut dapat memperkuat atau meyakinkan hasil pengujian yang didapatkan. Sebab juga media apa komposisi yang terkandung di kedua media tersebut tuh berbeda. Contoh di media TSIA kandungan komposisi gulanya itu kan dia kan triple sugar iron agar. Nah, berarti gulanya ada tiga, dia itu ada glukos, ada laktos, sama ada sukros. Dan kalau di LIA dia hanya mengandung glukosa saja. Kan salmonella di sini dia memfermentasi glukosa. Tuh. Bagaimana Panisa? Apakah terjawab? Saya Nazmi Nur Aziza dengan NIM 2220476 izin bertanya. Dalam inkubasi media enrichment, kenapa digunakan suhu yang berbeda pada kedua media yang digunakan? Apa yang mempengaruhi suhu inkubasi RV dan MKTTN dapat berbeda? Baik, Nazmi izin menjawab. Eh,
Kenapa digunakan suhu yang berbeda? Karena rentang pertumbuhan salmonella ini yang luas, yaitu antara 5 derajat sampai 47 derajat Celcius. Sehingga digunakan dua media yang berbeda. Nah, pada tahap enrichment ini, eh, pada tahap enrichment ini, media RV ini digunakan untuk diinkubasi di suhu yang tinggi. Tadi kan 41,5 plus minus 1 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau MKTTN ini diinkubasi di suhu optimum, di suhu yang agak rendah daripada RV, di suhu 37 plus minus 1 derajat Celcius. Seperti itu. Apakah terjawab, Nazmi? Oke. Saya Willy Rambiansyah dengan izin bertanya, pada tahap isolasi menggunakan media agar, kenapa Anda menggunakan dua media yang berbeda? Apa perbedaan di antara kedua media tersebut? Baik, Willy izin menjawab. Eh, Sebenarnya eh, jawabannya kurang lebih sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan waktu pertanyaan Bima. Karena dua media tersebut menginterpretasikan hasil positif yang berbeda. Hal ini dikarenakan kandungan yang dimiliki dua media tersebut itu berbeda juga. Contohnya pada media XLD mengandung silosa sebagai pembeda antara patogen enterik dengan Shigella. Terus ada juga dia lisin sama indikator H2S. Karena salmonella ini bisa membentuk H2S dan mendekarboksilasi lisin sehingga hasil positifnya ditandai dengan koloni berwarna hitam. Nah, terus pada media BGA terdapat agen selektif berupa Brilliant Green Agar yang berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Terus juga ada laktos yang berguna untuk membedakan antara bakteri yang dapat memfermentasi laktosa sama yang nggak bisa memfermentasi laktosa. Nah, kalau misalnya bakterinya itu bisa memfermentasi laktosa, berarti pH dari media tersebut bakal turun dan akan merubah warna media menjadi warna kuning. Seperti itu, Willy. Dan sedangkan salmonella nggak bisa memfermentasi laktosa. Apakah terjawab, Willy? Oke, Willy. Sudah habis tanyanya? Sudah habis, Bu, di kolom chat. Ini yang bertanya tentang teori semua itu ya. Berarti yang bertanya juga menguasai teorinya ya. Mudah-mudahan begitu ya. Oke, nggak ada. Baik. Berikutnya dipersilakan Ibu Dina untuk memberikan pertanyaan dan saran. Baik, Bu Sri, suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar. Baik. Ya, Andika, bawa ininya, apa, partnya? Ada, Bu? Oke. Saya mau tanya dulu terkait dengan yang sterilisasi ya. Di bagian tahapan sterilisasi alat dan bahan, itu antara media yang RV, kenapa dia sterilisasinya di suhu 115, sedangkan yang lainnya 121. Signifikankah 121 dengan 115, terus kenapa menggunakan suhu yang berbeda itu? Oke, Bu. Eh, Kenapa menggunakan suhu yang berbeda? Karena kandungan RV sendiri itu berbeda dari yang lain, Bu. Kalau di RV itu dia kan mengandung malasid green, Bu, yang nggak Mm-mm. kuat disterilisasi di suhu yang 121 derajat Celcius. Sehingga dibedakan dia disterilisasi di suhu 115 derajat Celcius. Oke, karena ada kandungan malasid green dan dia kalau kebakar dia hilang ya si malasidnya, makanya pakai susu itu. Kemudian di halaman 4 paragraf atas tuh, yang paling atas, pengenceran 10 pangkat min 2 lalu dipipet sebanyak 1 mili ke cawan Petri secara, ketemu nggak? Kata duplonya ketinggalan, Bu. Oke, kemudian kita masuk ke cara kerja. Untuk yang tahapan pengujian ini, prapengkayaan atau enrichment itu, ini apakah hasil penyegaran yang ditambahkan, yang 1 mili ini, tambahkan spiking sebanyak 1 mili, apakah dari hasil penyegaran atau dari yang hasil screening bakterinya? Yang 10 pangkat min
3, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 1 yang kamu tambahkan sebanyak 1 mili di tahapan prapengkayaan ini? Oh, jadi di tahapan pengkayaan ini, di sebelum kan dilakukan screening dulu ya Bu ya, yang sesuai dengan pengencerannya sampai 10 pangkat min 7. Mm-mm. Nah, itu tuh si suspensinya itu disimpan Bu. Terus Mm-mm. habis itu buat tahap pengkayaan dilanjutin. Kalau di tahap pengkayaan ini udah ada sampelnya Bu. Jadi saya sampel plus plus pengenceran yang dilakukan di screening itu Bu ditambahin 1 mili 1 mili. Nah, di situ kan kamu cuma bilang ditambahkan 1 mili, ditambahkan spiking sebanyak 1 mili. Nggak ada Iya. konsep pengenceran berapa yang ditambahkan. Oh, Bener nggak? iya sih Bu, nggak ditulisin Bu. Nah, ini Harus. ditambahkan di situ. Kan berarti yang pengenceran 10 pangkat min 3, min 2, dan min 1 kan yang di situ. Betul Bu. Nah, tambahin. Kemudian di tahap uji konfirmasi dan uji biokimia, ada di bagian penyegaran koloni itu. Penyegaran koloni dilakukan dengan membuat 4 kuadran dengan menggunakan media umum. Apa? Media umum PCA. PCA Bu. Tulisin medianya PCA. Oke Bu. Kemudian di bagian yang uji indol, uji metil red, uji Fox Roscoe, kemudian uji sitrat. Di akhir kalimat, akhir paragraf lalu ada kalimat hasil uji spesifik salmonella adalah negatif indol. Berarti kalau dia beneran salmonella, artinya dia hasil uji indolnya negatif gitu kan. Iya Ibu. Kemudian uji metil rednya ini harusnya positif gitu. Betul. Soalnya kayak ini agak ambigu, hasil uji spesifik salmonella adalah positif. Kesannya kayak pengujian salmonellanya tuh positif semua atau negatif semua. Lebih baik hasil uji methyl red spesifik salmonella adalah positif, dicantumin di bawahnya. Oke Bu. Baik Bu. Maksudnya paham ya? Kayak yang di atas Paham. hasil uji spesifik, hasil uji indo spesifik salmonella harusnya negatif gitu. Kemudian hasil uji methyl red spesifik salmonella seharusnya positif misalnya. Bukan adalah. Kalau adalah tuh kayak kamu sudah melakukan, kemudian hasilnya adalah positif. Tapi kan ini Ah, seharusnya kan. iya. Nah, kriterianya seharusnya gitu, bukan adalah. Kalau adalah, nah kamu udah ngelakuin ini. Kalau adalah positif gitu. Ya Bu. Seharusnya semua, seharusnya positif. Kemudian, di tabel yang hasil screening itu, yang tabel 2 halaman 7, itu berarti yang masuk ke dalam range berdasarkan standar ISO itu yang pengenceran 10 pangkat min 3 kan? Yang berdasarkan ISO Bu. Ya, kan ISO 15 sampai dengan 150. Iya betul. Yang masuk adalah 10 pangkat min 3. Iya. Kemudian tapi tadi di tahapan prapengkayaan kamu yang ditambahkan adalah yang 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 1. Padahal itu jelas-jelas sudah tidak masuk range standar ISO yang 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 1. Alasannya kenapa? Oke, baik Ibu. Izin menjawab, kenapa digunakan 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3? Karena ingin membuat populasi high, medium, sama populasi low, Bu. Nah, untuk di 10 pangkat min 3 ini, sebagai populasi low-nya, karena dia kan masih 18,6 Bu. Terus di 10 pangkat min
dua ini sebagai populasi apa? Populasi mediumnya, terus di 10 × 1 ini sebagai populasi high-nya, Bu. Di populasi medium aja berarti kan sudah nggak masuk rendah sebenarnya ya. Iya, Bu, betul. 185. Iya, Bu, 186 Dan 86 yang itunya juga lebih tinggi ya. lebih Oke tinggi. lah kalau itu. Oke. Kemudian ya itu kan tadi di cara kerja berarti nggak dijelasin ya. Yang tadi low, medium, high-nya. Di cara kerjanya kalau di hasil pembahasannya ada, tapi di cara kerjanya Di cara kerjanya, kalau di bagian enrichment enggak saya jelasin, Bu. di bagian enrichment. Enggak saya jelaskan. Ya, maksudnya nggak ada kan? Ya, enggak dijelaskan secara terperinci di bagian cara kerjanya, Bu. Ya, di pembahasan ada, tapi di cara kerja nggak ada. Bisa ditambahin di cara kerjanya. Apa itu? Kemudian ini agak kepotong nih halaman 9 antara gambar dengan penjelasan. Mungkin gimana caranya mau gambarnya diturunin apa keterangan gambarnya dinaikin. Halaman 9 gambar berapa nih? Gambar 6. Gambar 6 nggak kepotong. Kemudian ini di uji methyl red dan uji Voges Sport Score ini kan sama-sama mau melihat apakah si salmonella itu bisa memfermentasi glukosa atau enggak gitu ya. Yang Iya, Bu. satu fermentasi yang methyl red dia bisa memfermentasi glukosa untuk menghasilkan asam. Yang Foyer itu selain asam lah kayak senyawa-senyawa yang netral gitu ya sifatnya. Iya. Nah, kalau hasil methyl red itu kan berarti harusnya dia positif karena Iya. salmonella bisa memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam. Kemudian yang Foyer itu dia tidak bisa memfermentasi glukosa untuk menghasilkan eh, Aseton. senyawa-senyawa netral gitu ya. Nah, di dalam pembahasanmu ini eh, salmon yang di Foyer Oscar salmonella tidak menfermentasi glukosa menjadi asalnya ditandai dengan perubahan. Ini penjelasannya gimana sih? Menjadi asetoin, Bu. Tidak memfermentasi glukosa menjadi sitoin. Asetoin. Oke. Kemudian yang di apa nih methyl red Ya, salmonella dapat memfermentasi glukosa sehingga pada pengujian ikan menunjukkan hasil positif. Ini mungkin lebih diperinci memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam. asam lebih Ya, spesifik Bu. gitu. Karena kalau ini jadi agak yang sini tidak bisa memfermentasi glukosa, yang sini bisa memfermentasi glukosa, tapi lebih spesifik menghasilkan asam. Tunjukin lagi. Kemudian untuk hasil pengolahan datanya di tabel 3 ini berdasarkan uji penegasan dan uji sangkaan ada yang 8 positif, kemudian sangkaan 0 ini hasil ada gambarnya nggak? Eh, ada, Bu. Saya ada semua dari pengulangan 1 sampai 8 itu. Cuman nggak dimasukin di TA ini, Bu. Cuman apa? Kenapa? Masukin yang apa? Yang milih salah satu doang gitu, Bu, biar nggak kebanyakan. Atau gimana, Bu? Kan justru itu adalah hasil pengamatan ya. Hmm.
Harusnya itu pun dimasuk. Kalau ini kan hanya tabulasi ya, tabulasi dari hasil pengamatannya. Tapi gambar yang benar-benar mana sih yang positif, mana yang negatifnya, harusnya itu adalah data pengamatan. Harusnya dimasukin juga. Bukan hanya sekedar tabulasi. Kalau misalnya cuma sekedar tabulasi, orang mau konfirmasi benar nggak sih ini positif, benar negatifnya kan nggak tahu jadinya. Kalau ada, memang ada, boleh dicantumkan gitu. Dimasukin ke lampiran nggak apa-apa, Bu? Di data pengamatan ya, di gambar pengamatan ya harusnya. Karena itu bukan bukan lampiran ya, itu hasil kan, hasil Oh pengamatan. ya, Di oke situ. baik, Bu. Iya. Kemudian mungkin terkait dengan penulisan, eh kayak halaman 1 nih, di paragraf terakhir, setelah kata pH optimumnya 6,5 sampai 7,5, karena jangan menggunakan karena di awal kalimat ya. Maaf, Bu, di halaman berapa, Bu? Satu, Bu. Halaman 1 paragraf terakhir, Iya. kan ada karena toksin yang dihasilkan, jangan menggunakan karena tuh di awal kalimat, karena kan karena kata penghubung ya. Oh ya Jangan baik, di Bu. awal kalimat menggunakan karena. Ada sih beberapa tadi saya lihat karena di awal kalimat, mungkin itu bisa diperbaiki. Bu Sri, mungkin itu dari saya, Bu. Ya, di latar belakang memang seperti itu ada beberapa kata yang diawali dengan karena. Ya, ya. Ini senang senang dengan kalimat dengan kata karena. Nah, itu di Lalu di awal kalimat soalnya, Bu. Karena. dafus ya, dicek lagi dafusnya itu ada yang belum ada. Maksudnya di dafusnya belum ditulis tapi di dalam ditulis. Nanti dicek ya. Sama ini yang gambar 8. Kalau reaksi kimia itu bukan gambar ya. Bukan gambar 8 itu bukan gambar. Kan reaksi fermentasi glukosa. Oke, selebihnya nanti pas ke Budina udah diperbaiki ya tadi saran-sarannya. Baik, Ke Bu. Kalau sudah Budina selesai baru ke Ibu. Oke, kita hari ini lebih cepat nih, jam 40 menit. Nanti bisa lanjut ke acara yang presentasi berikutnya. Saya tutup dulu. Terima kasih pada Budina atas saran perbaikannya. Terima kasih pada teman-teman Andika yang masih setia belum ini yang keluar baru 3 orang, baru 3 orang. Mudah-mudahan yang disampaikan Andika tadi mendapatkan tambahan ilmu buat teman-teman Andika. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Sri. Terima kasih banyak, Bu Dina. Terima kasih. Ya, yang presentasi selanjutnya, Rizka ada? Ada, Ibu. Mungkin boleh dicoba untuk share PPT-nya. Sudah terlihat belum, Ibu? Sudah, coba di ini, bisa nggak? Di next. Oke, aman. Baik, Bu Sri mohon izin kita mulai sekarang atau bagaimana, Bu?
Ibu Sri? Ada, masih ada. Kita Saya, mulai sekarang atau bagaimana, Bu? ya silakan. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Sri Rejeki, kemudian ada Sri Rizka dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan presentasi hasil seminar tugas akhir dari Saudara Sri Rizka dengan judul Analisis Proksimat pada Sampel Makanan Ringan Extruded di PT Saraswati Indo Genetek. Nanti Sri Rizka akan melakukan presentasi kurang lebih selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, baik melalui chat ataupun secara langsung, dan dilanjutkan dengan masukan ataupun pertanyaan dari penguji, yaitu oleh Ibu Sri Rejeki. Pada Sri Rizka, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina selaku dosen pembimbing dan Ibu Sri Rezeki selaku dosen penguji, serta teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Sri Rizka Nurwahidah dengan NIM 2220490 dari Program Studi Penjaminan Mutu Industri Pangan akan memaparkan hasil praktik kerja industri saya dengan judul Analisis Proksimat pada Sampel Makanan Ringan Extruded di PT Saraswati Indo Genetek. PT Saraswati Indo Genetek sendiri merupakan laboratorium pengujian yang melayani berbagai ruang lingkup, mulai dari produk pangan, kosmetik, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya produk yang dapat diuji oleh PT Saraswati Indo Genetek, produk pangan menjadi salah satu produk yang terus mengalami perkembangan di kalangan masyarakat. Makanan ringan extruded misalnya, menjadi salah satu jenis produk pangan yang digemari oleh masyarakat dikarenakan memiliki jenis dan varian yang beragam. Menurut Badan Standarisasi Nasional, makanan ringan extruded merupakan makanan ringan siap santap yang dibuat dari bahan pangan sumber karbohidrat dan atau protein melalui proses ekstruksi dengan atau tanpa melalui penambahan bahan pangan lainnya dan dengan atau tanpa melalui proses penggorengan. Pada produk makanan ringan extruded ini dapat ditemui kandungan lemak, garam, dan zat adiktif lainnya yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada konsumen. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memperhatikan label gizi yang tertera pada kemasan. Nah, unsur minimum yang biasanya tercantum pada label yaitu kadar lemak, protein, dan karbohidrat. Untuk itu, dilakukan pengujian proksimat pada makanan ringan extruded yang meliputi parameter lemak, protein, dan karbohidrat dengan metode yang sesuai pada setiap pengujian. Untuk analisis lemak menggunakan metode Weibull, protein menggunakan titrimetri kejedal, dan karbohidrat menggunakan metode by difference. Untuk memenuhi kadar karbohidrat metode by difference ini, perlu dilakukan juga pengujian kadar air dengan metode termografimetri dan kadar abu dengan metode dredging. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kadar proksimat pada sampel makanan ringan extruded yang mencakup kadar lemak, protein, air, abu, dan karbohidrat yang hasilnya nanti akan dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia nomor 2886 tahun 2015 tentang makanan ringan extruded. Adapun manfaat untuk perusahaan, hasil ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian hasil kandungan nutrisi pada produk makanan ringan extruded. Untuk penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan dalam analisis proksimat serta memenuhi salah satu syarat tugas akhir di Politeknik AK Bogor. Untuk pembaca, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan tentang kandungan makanan ringan extruded, khususnya proksimat. Untuk pelaksanaan praktik kerja industri, pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024 hingga 5 Desember 2024. PT Saraswati Indo Genetek berlokasi di Jalan Rasa nomor 20 Taman Yasmin, Bogor. Adapun alat yang digunakan yaitu dibagi menjadi dua, ada alat utama dan neraca, ada alat penunjang. Untuk alat utamanya yaitu neraca analitik, hot plate, oven, soklet, destilator, destruktor, buci scrubber, dan buret. Untuk alat penunjangnya yaitu corong, kertas saring, botol saring, gelas piala, kaca arloji, batang pengaduk, siring, beker gelas, kapas bebas lemak, teko plastik, batu didi, labu lemak, Erlenmeyer, desikator, kondensor, botol timbang, cawan porselen, dan juga tabung kejedal, serta kertas minyak. Untuk bahannya digunakan bahan uji berupa 3 sampel makanan ringan extruded yang berbeda, juga bahan kimia yaitu asam klorida pekat 37%, asam klorida 25%, heksana, aquades, campuran selenium, natrium
natrium hidroksida 40%, asam borat 4%, asam klorida 0,2 N, indikator BCG, indikator MM, dan asam sulfat, dan juga etanol 99,8%. Adapun cara kerja untuk pengujian lemak metode Weibull yaitu sampel sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan 20 ml HCl 25% dan 5 ml Aquades. Kemudian dilakukan homogenisasi dengan batang pengaduk. Setelah itu dilakukan hidrolisis menggunakan hot plate dengan suhu 250 derajat Celcius selama 15 menit. Hasil hidrolisis itu disaring menggunakan Aquades panas sebanyak 80 ml yang dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Kemudian hasilnya akan di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Kemudian hasil yang sudah dikeringkan tadi dibuat menjadi hose. Nah, hose-nya itu nanti akan dimasukkan ke dalam coklat yang telah terhubung dengan labu lemak yang telah ditambahkan heksana. Lalu dilakukan proses ekstraksi selama kurang lebih 3 jam, kemudian disuling. Nah, hasil penyulingannya itu nanti akan di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Lalu didinginkan dengan desikator dan dilakukan penimbangan. Untuk pengujian protein metode titrimetik kejedal, itu yang pertama, sampel ditimbang sebanyak 1 gram di atas kertas minyak, kemudian dimasukkan ke dalam tabung kejedal, kemudian ditambahkan juga selenium dan asam sulfat pekat. Lalu dilakukan proses ekstruksi pada suhu 420 Celcius selama kurang lebih 1 jam. Kemudian sambil menunggu dibuat juga penampung di dalam NMAir, yaitu asam borat 4% ditambah dengan indikator BCG berbanding MM. Nanti setelah selesai dipasangkan NMAir dan juga tabung kejedalnya ke dalam alat destilasi. Kemudian ditambahkan Aquades dan NaOH 40% secara berlebihan dan dilakukan proses destilasi selama 4 menit. Hasilnya akan dititrasi dengan HCl 0,2 N dengan titik akhir berwarna merah. Untuk pengujian kadar air metode termografimetri, yaitu sampel ditimbang 1 gram ke dalam botol timbang bertutup. Nanti botol timbang bertutupnya itu akan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 125 derajat Celcius selama 3 jam, lalu didinginkan di dalam desikator dan ditimbang. Untuk kadar abu metode dry aging, sampel ditimbang sebanyak 1 gram di atas cawan porcelain, nanti akan diarangkan pada suhu 800 derajat Celcius menggunakan hot plate selama 1 jam. Lalu dilakukan pengabuan dengan suhu 550 derajat Celcius menggunakan tanur selama kurang lebih 4 jam. Lalu hasilnya akan didinginkan menggunakan desikator dan ditimbang. Untuk pengujian kadar karbohidrat metode by difference, hasil persentase dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 100% dikurangi dengan total dari kadar 4 parameter lainnya. Kemudian didapatkan hasil berupa kadar karbohidrat total. Berikut adalah tabel hasil pengujian pada sampel makanan ringan ekstrudat yang telah dihitung, yang akan dibahas pada slide berikutnya. Untuk kadar lemak metode Weibull, rumusnya menggunakan pengurangan dari bobot tetap labu lemak plus sampel setelah pemanasan, dikurangi dengan bobot lemak kosong, dibagi dengan bobot sampel dikali 100%, didapatkan kadar lemak 27,83%, dengan syarat mutu maksimal 30%. Itu artinya kadar lemak dalam sampel ini tidak melebihi syarat mutu. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar lemak yaitu komposisi produk dan bahan baku awal, penambahan minyak selama pemrosesan, proses ekstrusi, struktur produk akhir, proses tambahan, dan juga penyimpanan. Untuk kadar protein titrimetik kejedal, yaitu menggunakan rumus volume penitar sampel dikurangi dengan volume penitar belangko dikali dengan normalitas menitar dikali dengan air nitrogen dikali dengan faktor koreksi kemudian dibagi dengan sampel uji bobotnya. Habis itu didapatkan hasil 8,85% dengan faktor yang mempengaruhi kadar protein berupa jenis bahan baku, bahan tambahan, sumber protein pada produk, dan proses ekstrusi berupa suhu dan waktu. Kemudian kadar air metode termografimetri dengan rumus dibagi menjadi 2, yaitu wet basis dan dry basis. Untuk wet basis, per penjumlahan bobot wadah kosong plus bobot sampel uji yang akan dikurangkan dengan bobot tetap wadah plus sampel uji setelah pemanasan dibagi dengan total bobot wadah kosong dan sampel uji. Untuk dry basis, wet basis dibagi dengan 100 dikurangi wet basis dikali 100%, didapatkan hasil untuk wet basis 1,15% sampai 1,61%. Untuk dry basis 1,16% dikurang 1,64%. Untuk syarat mutunya maksimal 4%. Itu artinya tidak melebihi syarat mutu. Faktor yang mempengaruhi kadar air itu jenis dan komposisi bahan baku,
kadar air awal bahan baku, dan proses ekstrusi berupa suhu, tekanan, serta kecepatan ulir. Untuk kadar abu menggunakan rumus bobot tetap wadah plus sampel uji setelah pemijaran, dikurangi dengan bobot wadah kosong dibagi dengan bobot sampel uji di kelas 100%, didapatkan kadar abu sebesar 2,44%. Faktor yang mempengaruhi kadar abu yaitu komposisi bahan baku, bahan tambahan, proses ekstrusi, dan kadar air dalam produk. Untuk karbohidrat metode by difference digunakan perhitungan 100% dikurangi dengan total lemak persentase lemak, persentase protein, dan persentase air serta persentase abu. Nah, didapatkan hasil sebesar 57,08% hingga 59,17%. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar karbohidrat yaitu komposisi bahan baku, penambahan gula atau pemanis, keakuratan metode analisis semua parameternya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan parameter kadar lemak dan kadar air, produk makanan ringan ekstrudat telah memenuhi persyaratan yang tercantum pada SNI 2886 tahun 2015 tentang makanan ringan ekstrudat. Sedangkan kadar protein, abu, dan karbohidrat digunakan sebagai data pendukung mutu dari produk makanan ringan ekstrudat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizka. Untuk waktu presentasinya masih kurang dari 15 menit. Selanjutnya dipersilahkan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat ataupun raise hand. Di chat belum ada ya? Ini apa karena apa nggak dikasih itu ya ekstrudat, nggak dibagi ekstrudatnya. Karena puasa ya Bu, nggak dibagi makanan ekstrudatnya. Hanya membayangkan ekstrudatnya. Itu ada tuh. Sudah ada Ibu. Langsung dijawab aja Ibu. Silakan. Yang pertama dari Silmi Ariza dengan NIM 220488, izin bertanya, mengapa suhu pada proses ekstrusi dapat mempengaruhi kadar lemak? Izin menjawab, suhu pada proses ekstrusi itu dapat mempengaruhi kadar lemak karena suhu ekstrusi yang tinggi itu dapat menyebabkan penguapan atau degradasi lemak sehingga mengurangi kadar lemak yang akan terdeteksi di dalam produk akhirnya. Sebaliknya, kalau suhu yang terlalu rendah juga bisa menyebabkan retensi minyak yang berlebihan, terutama jika ada pelapisan minyak setelah proses ekstrusi. Selain itu, suhu juga mempengaruhi tekstur dan kapasitas penyerapan minyak dari produk. Apakah sudah terjawab, Silmi? Oke, selanjutnya dari Syafa Aisyah dengan NIM 2220487. Izin bertanya, dari 3 sampel yang diuji, manakah yang menunjukkan mutu terbaik? Dari 3 sampel yang diuji itu, menurut saya, sampel nomor 2 menunjukkan mutu terbaik karena memiliki kadar lemak paling rendah, kadar air terendah, dan kadar karbohidratnya yang tertinggi. Nah, semua parameter ini sesuai dengan syarat mutu dari SNI 2886 tahun 2015 juga. Jadi, menunjukkan kualitas gizi yang seimbang dan juga stabil gitu produknya. Apakah sudah terjawab, Syafa? Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Nisa Fauzia Zulfar dengan NIM 2220477. Saya izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kadar protein dalam produk makanan ringan ekstrudat? Nah, untuk meningkatkan kadar protein dalam produk makanan ringan ekstrudat itu bisa dengan menambahkan sumber protein lain gitu dari luar, misalkan susu bubuk atau tepung ikan dan protein hewani lainnya itu ke dalam formulasi. Selain itu juga bisa mengganti sebagian tepung rendah protein dengan tepung tinggi protein seperti tepung kedelai, juga kacang-kacangan juga bisa menaikkan kadar protein yang signifikan. Apakah sudah terjawab, Nisa? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Fahira Nurfadilah dengan NIM 2220453, izin bertanya, mengapa kadar abu tidak dibandingkan dengan SNI? Di SNI itu tercantum kadar abu yang tidak larut dalam asam.
Nah, sedangkan di penelitian ini tuh dianalisisnya kadar abu total. Jadi hasil karena parameter pengujian yang diujinya juga beda, jadinya hasil pengujian kadarnya juga tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan standarnya gitu. Apakah sudah terjawab, Pak Hira? Sudah, baik. Terima kasih, Pak Hira. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Naila Safa Aulia dengan NIM 2320541. Izin bertanya, mengapa pada analisis lemak dilakukan pembilasan sampel hasil hidrolisis dengan aqueous panas? Sebelumnya kan dijelasin tadi bahwa dilakukan proses hidrolisis dengan menggunakan asam. Nah, pembilasan dengan aqueous panas ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa asam klorida yang digunakan pas hidrolisis tadi. Jadi, kalau asamnya nggak dibersihkan, nanti akan mempengaruhi proses dan ekstraksi lemak di tahap berikutnya. Juga mengganggu hasilnya. Jadi, kayak si asamnya ini tuh bisa bereaksi sama pelarut organiknya, jadi merusak struktur lemaknya. Apakah sudah terjawab, Naila? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Nita Agustin Safitri dengan NIM 2220478. Izin bertanya, mengapa penetapan karbohidrat menggunakan metode by difference? Penggunaan metode by difference ini tuh karena metodenya lebih praktis sama ekonomis juga. Selain itu metode ini tuh umum juga digunakan di industri pangan untuk estimasi kasar kandungan karbohidrat tanpa harus menggunakan reagen atau prosedur khusus seperti metode yang lainnya gitu. Jadi tinggal mengurangi dari jumlah kadar air, protein, lemak dan abu aja gitu, lebih praktis dan ekonomis. Apakah sudah terjawab, Nita? Baik, terima kasih. Sudah semua. Sudah terjawab semua, Sudah, Ibu. Rizka? Mungkin ada yang ingin bertanya langsung sambil saya coba cek nih, hadir beneran atau enggak nih? Oh iya. Marvel ya? Ada Marvel ya? Hadir, Bu. Marvel mau bertanya pada Sri Rizka? Belum, Bu. Sudah cukup. No. Oke, ada Raffi Sukma. Hadir, Bu. Raffi, pertanyaan ke Sri Rizka? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup Sudah jelas. cukup. Ibnu ada Ibnu Mustafa? Iya, Bu. Ada pertanyaan ke Rizka itu? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Sudah seminar Ibnu? Belum, Bu. Ada lagi siapa nih? Ada Dimas Farel. Hadir, Ibu. Oke, nggak ada yang bertanya lagi? Mungkin Bu Sri dilanjutkan aja. Oh, boleh. Jadi Nggak hari ada ini masukan. kita sebenarnya tercepat dong, masa sudah 2 ya? Buat orang yang sampai seminar 1 jam ya, Bu. iya. Oke. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Sri Rizka, kamu boleh share ini makalah. Share makalah. Ini Sri Rizka diuji Sri Rizki ya. Sering makan jeruk. Sudah muncul, Ibu? Coba dari analisis proksimat pada sampel. Nah ini udah berhenti dulu. Nah, kalau judulnya analisis proksimat ini terkesan seperti judul praktikum. Nah, hasil kamu kan itu dibandingkan dengan SNI kan ya.
Betul ya, sama SNI kan? Nah, bagaimana kalau diganti judulnya uji mutu ya, sampel makanan ringan ekstrudat, ya lebih keren, lebih keren. Jadi nggak terlihat itu judul ini dan menunjukkan kelas level D3-nya gitu, uji mutu. Meskipun nanti yang dikerjakan parameternya kan disebutkan itu tadi sesuai dengan analisis proksimat. Ya, karena yang diikuti di SNI kan di SNI-nya kan bukan analisis proksimat ya, tapi tadi persyaratan apa yang di tabel tabel 2 nih ya. Nah, ini kan syarat mutu di sini. Kan ya? Kan tabel 2 tuh judulnya syarat mutu. Sesuai dengan ini syarat mutu. Berarti kan sesuai dengan Badan Standar Nasional 2015. Berarti kalau seandainya nanti ya didiskusikan juga, ini kan usul dari Ibu ya, didiskusikan sama penguji pembimbing yang di kampus dan yang di perusahaan. Mudah-mudahan sih perusahaan setuju ini karena judulnya lebih keren ya, sesuai dengan ini standar syarat mutu makanan ringan. Nah, jadi kan berarti uji mutu makanan ringan. Oke. Kemudian tadi yang itu ya, yang masih di sebelah kanan, kamu nulis di Indonesia sendiri konsumsi makanan, itu masih alinea 1 situ. Itu sumbernya dari mana? Ini pasti ada sumbernya. Karena ini data ya. Data dipublikasikan oleh, nah itu kan berarti ini Island Sun ya, Island Sun Indonesia. Berarti ada dalam kurung ya. Atau ini, kalau penulis ya biasanya penulisnya siapa yang memberikan data itu di Island Sun ini Indonesia. Berarti kan jurnal itu penulisnya siapa kan gitu ya. Terus ini juga seiring dengan meningkatnya, sama itu kan meningkatnya makanan ini berarti hasil survei seseorang, bisa ditulis seperti ini. Nah, apakah ada sumber? Ya, halaman 2 naik. Nah, halaman 2 itu ada gambar. Kalau di latar belakang belum ada gambar. Sama lampiran. Kamu menyebutkan di sebelah kanan itu lampiran 6, belum ada. Itu di tentang makanan ringan, ekstrudat titik ya, yang itu. Titiknya sampai ekstrudat. Belum ada gambar. Nah, yang di sini yang belum ada. Makanan ringan ekstrudat, kamu menulis di bawah gambar itu, oleh karena mengetahui kandungan gizi makanan ringan ekstrudat sangat penting. Nah, di atasnya nih, makanan ringan ekstrudat, nah itu betul. Yang umumnya berbasis tepung, beras, gandum, dan nah itu disebutkan bahan lain kan ada biasanya perisa lah, ya garam ya. Nah itu disebutkan karena analisis kamu kan nanti di kadar itu kan abu ya pasti. Garam kan bisa mempengaruhi itu, ya kadar abu dan perisa dan lain pasti ada. Oke, ini penulisan di pustaka yang bawah itu ada nama Pratiwi dan di sebelah kanan itu ada nama Azizah DKK. Nah, dibandingkan dengan ketika menulis McFood 2022. Nah, itu kan penulisannya beda. Azizah, Pratiwi kecil semua. Ketika McFood, yang itu masih tadi latar belakang. Di latar belakang aja. Latar belakang. Di itu penulisan namanya beda, cara menuliskan. Buka itu. Apakah tebal dan huruf besar semua atau ini kan tip ini biasa tidak di bold, Aziza, Pratiwi dan di dalam masih banyak yang seperti itu. Oke. Di
waktu dan tempat itu tanggalnya tanggal 5 itu dihapus. Hanya bulan Februari sampai bulan Desember. Kemudian di alat itu mereknya belum tertulis semua. Di alat itu Merek seharusnya tidak semuanya diperbolehkan untuk di dicantumkan bahan, ya. oleh perusahaannya, alatnya tidak boleh semuanya dicantumkan mereknya gitu, Ibu. Ini nih kalau di perusahaan ini kan maksudnya ini kan laporan ilmiah ya, nggak akan maksudnya nggak untuk ditiru, diduplikat, tidak untuk diduplikasi, untuk sekedar itu. Oh kalau ini memang coklatnya merek itu, ya kan biasanya orang tahu misalkan AS Shimatsu, AS GBC merek, nah itu kan orang sudah tahu oh alatnya seperti itu gitu. Jadi orang sudah bisa menggambarkan oh ya bakalan hasilnya seperti ini itu dengan mengetahui tadi merek. Karena yang kalau udah biasa pakai merek itu orang udah tahu hasilnya. Itu aja sebenarnya bukan untuk apa-apa itu kalau di perusahaan penjelasannya begitu. Pakai GC-nya mereknya apa? Nah, itu orang udah tahu oh ya hasilnya seperti ini. Karena semua orang pasti udah tahu GC merek ini kapasitasnya seperti apa itu sudah akan tahu. Jadi bukan untuk apa ya mencuri apa gitu tidak. Jadi kalau menuliskan merek itu untuk peneliti kita ya untuk pendidik ya pendidik mengajar oh kan sudah tahu oh ya seperti itu hasilnya akan keluar ini sudah tahu. Oke terus di bahan jenis 3 jenis sampel ringan 3 jenis itu sempat baca kemasannya enggak? Lihat Untuk kemasan. sampelnya sendiri sudah diberitahu Ibu tidak boleh. Jadi saya cuma dapat sampel apa ya kayak anonimus gitu Bu. Jadi nggak ada itunya identitas sampelnya, hanya kode aja. Oh kode aja. Maksudnya gini, kalau tahu kemasannya, membaca kemasan itu tadi bisa ditulis di tadi bahan. Kan di kemasan kan ditulis ingredient. Nah, itu bisa maksudnya kemasan itu ingredientnya apa bisa untuk menambah pembahasan. Ya. Terus ini penulisan H3PO3 yang diperbaiki ya, H2SO4. Tulisan itunya kimiawinya ya, secara kimia. Terus secara kerja 2.3 dikasih prolog. Nah, itu prolognya kan berarti kamu biasanya ada analisis ya, tahap penelitian bolehlah ditulis penelitian seperti itu. Dilakukan melalui 2 tahap biasanya, tahap persiapan dan tahap pengujian ya. Nah, ini tahap persiapannya tidak ada sama sekali. Langsung pengujian. Maksudnya pembuatan larutan apakah tidak membuat dulu? Itu persiapan. Terus sampelnya itu sampel itu kan ditimbang 1 gram. Apakah dari sampel yang diperoleh itu bentuknya asli bulat-bulat gede misalkan. Itu seperti yang kamu gambar di gambar ini contoh. Yang di gambar 1. Apakah ditimbang 1 gram ya bulat-bulat atau yang panjang begitu tetap panjang ditimbang? Izin mengkonfirmasi Bu, untuk pembuatan larutan itu sama pemilik perusahaan juga tidak boleh dicantumkan soalnya Ibu. Enggak, maksudnya begini, apakah kita terima sampel? Oke lah, sampelnya bentuknya apa? Apakah tidak dihancurkan dulu, dihaluskan dulu gitu loh? Sudah siap uji Ibu, soalnya yang asum datang ke sayanya. Iya. Oh, berarti ditulis di sini di bahan. Di bahan siap uji, siap pakai. Ya, bahan uji yang memang siap pakai. Jadi
bentuknya sudah halus. Nah, itu. Jadi tidak bertanya persiapan sampelnya ini gimana. Jadi langsung cara kerja berarti terus larutannya yaitu tadi atau di cara kerja dijelaskan ini dijelaskan sampelnya sudah dalam bentuk serbuk sudah dihaluskan itu ya berarti di ini di prolognya ya yang 3 jenis tadi 3 jenis itu jadi 3 blek jadi 1 gitu kan di sini 3 jenis tapi di hasilnya tidak coba tadi di hasilnya mana tadi tabel 1 ini nomor sampel ada tuh nomor sampel berarti 3 jenis itu diberi nomor. Nah itu tadi cara kerja di prolog sampel 3 jenis diberi nomor 1, 2, 3 nah atau kode nah ya 1, 2, 3 dan dalam bentuk sudah dihancurkan atau terserah lah dihancurkan entah halus entah serbuk halus gitu ya siap untuk diuji dan larutan ini bahan kimia sudah disiapkan dalam bentuk sesuai dengan itu konsentrasi yang tersedia yang disediakan. Oh sudah, nah itu bolehnya itu jadi sudah siap pakai juga. Iya. Nggak perlu bikin dulu. Kan Karena biasanya pembuatannya itu sebulan sekali Bu, jadi sudah di stok gitu ya Bu. Nah itu prolognya sebelum 2.3.1 ya. Berarti ini aja ya berarti dijelaskannya bahwa larutannya sudah disiapkan di setiap awal bulan gitu Bu. Ya, setiap 1 bulan. Artinya orang tahu memang larutannya baru ya. Baik Ibu. Ya, kan ini bisa jadi larutannya kan karena tidak dijelaskan baru bikin. Jadi pasti mengiranya ini pasti larutannya udah lama umurnya kan gitu ya. Kan pelarut itu kan kalau lama juga nggak bagus di hasilnya. Nah itu penjelasannya di itu ya setelah 2.3. Baru terus pengujian ya pengujian. Kalau ini kan pengujian kalimatnya udah sama persis dengan yang di SNI ya. Pakai SNI atau apa ini? Sumber SNI. Yang harus dicek itu masih ada tulisannya di dalam oven. Nah, itu masih ada yang nyambung, dicek lagi. Ada sih. Ya, tulisan ke dalam masih nyambung jadi satu. Ada yang sudah betul terpisah. Cek itu di pengujian kadar air ya. Ya, oke. Sekarang kita ke hasil pembahasan. Itu perhitungan kadar air. Nah, itu lampiran L-nya besar. Lampiran 3, 4, 5, 6, 7. Lampirannya besar. Ya. Oke, L-nya besar ya. Terus tabel 1. Nah, setelah tabel 1 itu hasil pengujian pada tabel 1. Nah, T-nya besar itu. Tabel 2 T-nya juga besar. Tuh di bawah nah itu. Nah, T-nya besar. Oke. Nah, tabel 2 ini harusnya bisa diletakkan di lampiran, tidak di sini. Baik, Ibu. Ya. Jadi nanti yang menguji apa tadi setiap sebutkanlah di lampiran berapa. Maju. Ya. Oke, nah ini kamu senang baca ini sepertinya, tapi pemakaiannya jangan kalau bisa dipilih salah satu. Ini misalkan di kadar lemak, ya kadar lemak. Kamu nulisnya Rudini dan ya Rudini Ayu tahun 2013 terus Afifah. Berarti ada 2. Salah satu aja yang 2020 yang terbaru. Ya, yang 2020 nggak usah. 2013 nggak usah. Daftar pusat kamu banyak banget itu. Ternyata setiap kali ini 2. Nah terus ya ini
komposisi bahan baku, kamu menulis di situ. Sedangkan di tadi Ibu yang tanya di kemasan tidak boleh ditulis. Makanya ini komposisi bahan baku merupakan hampir semua. Dengan aku ya. Ya, ya, ya. Ya, padahal kan itu Ibu kira kamu sudah memang ada kemasan, jadi bisa ke sini. Oke. Izin konfirmasi Bu, saya soalnya membahas komposisi bahan bakunya itu secara umum. Ya, Jadi, secara ya, gini. Hasilnya lebih baik kamu membahas angkanya. Ya, angkanya misalkan komposisi 1 2 3 di di kadar lemak. Kadar lemak kan angkanya kan berbeda 29, 27 ya, 29,22. Nah, itu kenapa bisa berbeda? Kan tidak tahu kita apakah 3 jenis itu tadi sama atau tidak, kan menunjukkan 3 jenis itu tidak sama ya. Yang menyebabkan berbeda itu apa? Nah, itu ya. Untuk itu komposisi bahan bakunya itu Bu yang menyebabkan perbedaan, kemungkinan perbedaannya. Di kalimat bawah lanjutannya ada ini Bu, merupakan faktor utama yang mempengaruhi kadar lemak dalam produk ekstrudat. Jumlah minyak. Tapi ini jadinya yang tulisan kamu yang di pembahasan jadi seperti menulis teori semua nih gitu loh. Ya kan bisa jadi secara umum yaitu perbandingan antara tepung terigu dan apa, nah itu biasanya itu berbeda yang gitu. Jadi bukan tentang tulisan dari si Rudi Afifah nanti ya. Komposisi jenis jumlah juga ya. Nah, terus di halaman 9 ada kata itu proses ekstrusi memiliki pengaruh menentukan apakah lemak. Nah, ada kata apakah di tengah-tengah. Ini secara keseluruhan hampir semua tulisan dari kadar lemak sampai kadar protein, kadar ini banyak sekali. Kadar air selalu mulai ada komposisi, terus ada jenis, ada proses ekstruksi, ada masalah suhu. Nah, mengulang lagi gitu di semua pembahasan. Nah, itu ya, di semua pembahasan mengulang lagi. Tapi beda itunya, penulisnya. Nah, beda sumbernya, pengaruh suhu. Terus metode pemrosesan. Nah, metode pemrosesan itu juga kita tidak tahu karena di situ juga tidak ada gitu ya. Di latar belakang. Biasanya untuk membuat ekstrudat itu diproses secara ini. Nah, itu umum. Nah, berarti bisa juga memang metode pemrosesan itu menyebabkan angkanya berbeda. Tapi kan dari semua tabel satu itu, jadi pembahasannya kan berarti sama. Ya, tentang itu tadi metode proses, tentang suhu, tentang komposisi. Nah, sama, tapi tidak mengulang dengan penulis yang berbeda. Ya, kamu mengulang komposisi nih, misalkan di kadar protein ada lagi, bahan baku menjadi salah satu faktor ada lagi gitu. Terus di ini kadar lemak, kamu tulis minyak sawit mengandung komponen lah, padahal ngapain gitu
Kenapa harus sampai minyak sawit mengandung komponen? Kan kita tidak tahu pakai minyak sawit atau tidak gitu kan. Terus terakhir stabilitas oksidasi lemak yang gitu-gitu. Jadi ini teorinya banyak sekali. Terus pemanfaatan badan dan lain sebagainya yang diulang tapi penulis sumbernya berbeda. Akhirnya tulisan kamu itu tadi di daftar pustaka banyak bukunya, banyak sekali nih untuk ukuran analisis proksimat. Terus kamu cara menulisnya tidak urut abjad. A dulu ya. Misalkan ada Afifah, terus ada Aminah gitu misalkan, berarti Afifah dulu, ada Anu apa itu? Ya, ada Anu, ada ini beda-beda, ada di belakang, ada Amer, Amer di belakang, Amalia di belakang, Aziza di belakang. Terus ini enggak urut itu abjad ya, urut abjad. Terus dicek lagi ada yang belum ada. Maksudnya di dalam ada, di belakang ada. Itu tadi mungkin karena saking banyaknya. Jadi tidak semuanya kamu menulis hal yang sama dengan berbeda sumber, narasumber ya. Dengan meningkatnya kadar abu, produk tersebut tidak hanya menjadi lebih kaya nutrisi. Nah, ini kan teori semua. Jadi ini kebanyakan teori yang kamu tulis di pembahasan. Jadi kamu tidak membahas angka-angka tadi. Memang dipengaruhi oleh itu tadi bahan baku, jenis, tapi tidak mengulang sampai ini isinya menurut ini jadi sama terus, tapi sumbernya berbeda, gitu ya. Oke, kayaknya tuh simpulan. Nah tadi masih sesuai SNI kan, sesuai mutu yang tercantum. Nah ini di simpulan berarti harus sama dengan tujuan. Nah, tujuan SNI. Nah itu kan berarti sama, harus kalau itu sama berarti judulnya juga itu ya, uji mutu makanan ringan. Ya, judulnya lebih keren dan itu kelasnya menunjukkan D3 gitu. Kalau proksimat, ini anak SMA juga bisa, anak SMAK juga bisa kan gitu ya. Oke, kayaknya cukup. Sudah cukup buat saya. Baik, terima kasih Bu Sri. Rizka banyak ya tadi perbaikan-perbaikannya, terutama tadi masalah judul, kemudian yang kelihatan lagi nih yang daftar pustaka nih, itu kan hal yang umum ya Bu ya, terkait dengan penulisan harus sesuai abjad, tapi ternyata masih belum sesuai di sini, sudah sering diingatkan untuk dicek. Kemudian tadi pengulangan yang saya garis bawahi terkait pengulangan terkait dengan pembahasan, menggunakan pembahasan dari sumber yang berbeda, tapi pembahasannya berkaitan dengan hal yang sama gitu ya Bu ya, dengan komposisi, kemudian proses, tapi mengutip dari berbagai tulisan gitu. Ini nanti bisa kita evaluasi bersama-sama. Untuk Rizka dan Bu Sri, terima kasih untuk masukannya. Rizka, silahkan ditutup mungkin untuk seminarnya. Justru tiga jenis ekstrudat tadi boleh difoto nggak itu? Kalau boleh kan dipasang di pembahasan di awal sebelum tabel 1. Boleh difoto nggak? Ada fotonya nggak? Untuk sampel tidak boleh difoto, Ibu. Boleh difoto. Oh ya, oke. Jadi semuanya serba tanda tanya. Itu juga yang berkaitan dengan pembahasan karena tidak tahu prosesnya seperti apa, tidak tahu bahannya, jadi aku mau membahas agak kesulitan juga, Bu. Benar. Baik, Rizka silakan ditutup untuk seminarnya, presentasinya. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dina, juga Ibu Sri Rezeki yang sudah mendampingi saya pada hari ini.
Untuk seminarnya saya tutup. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada seminar tadi yang sebelumnya, Andika dan Sri Rizka. Saya ucapkan terima kasih. Secukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, Bu Sri. Terima kasih, Bu. Makasih Eka. Congrats, congrats.